Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NPM 240410102115. Kali ini saya akan menjawab EAS teori administrasi negara. Yang pertama yaitu analisis secara komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia itu menggunakan konsepsi networking governance. Jelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan dan apa peran dalam masing-masing aktor. Lalu hambatan apa yang muncul dan model networking apa yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 itu merupakan salah satu krisis terbesar yang pernah dialami Indonesia dalam beberapa dekade. COVID-19 itu tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga mempengaruhi sektor ekonomi, pendidikan, sosial, hingga stabilitas pemerintahan. Kompleksitas permasalahan ini tuh menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak mungkin bekerja sendiri dalam menangani pandemi, yang dimana oleh karena itu Indonesia itu menerapkan pendekatan networking governance atau tata kelola berbasis jaringan, yang dimana penanganan COVID-19 itu melibatkan banyak aktor dari banyak aktor yang saling berinteraksi dan berkolaborasi. Dalam teori administrasi negara, networking governance itu muncul sebagai respon atas keterbatasan model birokrasi yang bersifat hierarkis dan top down. Yang dimana menurut Rhodes dan Provan and Keynes, network governance itu digunakan ketika masalah publik itu bersifat kompleks, lintas sektor, dan menuntut kerjasama banyak aktor yang saling bergantung. Kasus COVID-19 di Indonesia itu memenuhi semua karakteristik tersebut. Yang pertama adalah masalah wicked problem karena tingkat ketidakpastian yang tinggi dan dampaknya yang luas. Yang kedua itu penanganan pandemi itu tidak hanya menyangkut urusan kesehatan, tetapi juga pengendalian mobilitas, jaringan pengamanan sosial, pemulihan ekonomi, dan perubahan perilaku masyarakat. Yang ketiga, kapasitas negara itu terbatas, di mana baik dari sisi sumber daya informasi maupun jangkauan layanan itu sangat terbatas. Oleh karena itu pemerintah itu membutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, hingga organisasi internasional. Inilah alasan utama mengapa penanganan COVID-19 di Indonesia itu tidak menggunakan pendekatan tunggal negara, melainkan berbasis networking governance. Dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia, terdapat beberapa aktor utama yang membentuk jaringan kebijakan. Pertama ada pemerintah pusat, khususnya Presiden, Kementerian Kesehatan, BNPB, dan Satgas COVID-19 Nasional. Pemerintah pusat itu berperan sebagai lead aktor yang menetapkan arah kebijakan nasional seperti adanya PSBB, PPKM, lalu adanya vaksinasi massal, dan penyediaan anggaran dan regulasi. Yang kedua itu ada pemerintah daerah, yaitu pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintahan daerah itu memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan dari pusat sesuai dengan kondisi lokal atau daerah itu. Lalu juga melakukan pengawasan di lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Yang ketiga itu ada organisasi internasional, terutama WHO. WHO ini tuh berperan sebagai penyedia standar teknis, rekomendasi kesehatan global, dan dukungan pengetahuan sains yang menjadi rujukan oleh pemerintah. Lalu keempat ada sektor swasta seperti rumah sakit swasta, perusahaan farmasi, dan sektor logistik. Sektor ini tuh berkontribusi dalam penyediaan layanan kesehatan, distribusi alat medis, vaksin, dan inovasi teknologi pendukung penanganan pandemi. Yang kelima itu ada masyarakat sipil, yang dimana mereka itu berperan dalam edukasi masyarakat, lalu penguatan kepatuhan protokol kesehatan, dan distribusi bantuan sosial. Yang keenam ada akademisi dan media yang berfungsi sebagai knowledge provider atau pembagi informasi, yang dimana itu melalui kajian ilmiah, kritik kebijakan, maupun penyebaran informasi kepada publik, dimana keseluruhan aktor ini itu saling bergantung dan tidak bisa bekerja secara terpisah, yang menjadi ciri utama networking governance. Meskipun berbasis kolaborasi, pelaksanaan networking governance itu pada COVID-19 di Indonesia ini tidak lepas dari hambatan-hambatan yang banyak. Hambatan yang pertama ada koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, yang kedua ada perbedaan kepentingan dan
prestasi kebijakan yang menimbulkan ketidaksinkronan pada implementasi di lapangan, lalu ada ego sektoral dan birokrasi, nah yang dimana setiap instansi itu memiliki kewenangan dan prosedur sendiri, sehingga pengambilan keputusan itu sering tidak cukup cepat dalam situasi yang krisis. Lalu hambatan yang ketiga itu komunikasi publik itu yang tidak konsisten, nah terutama pada awal pandemi yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hambatan yang keempat itu ada ketimpangan sumber daya. Nah, hambatan-hambatan ini tuh menunjukkan bahwa networking governance itu membutuhkan kepercayaan, koordinasi, dan kepemimpinan yang kuat agar dapat berjalan efektif. Nah, di Indonesia, dalam prakteknya pengembangan beberapa model networking governance itu pada penanganan COVID-19 itu ada beberapa. Nah, pertama aktor network model, di mana setiap aktor itu berfungsi sebagai simpul pada jaringan kebijakan yang saling terhubung melalui koordinasi formal dan informal. Yang kedua ada collaborative governance, yang dimana proses pengambilan keputusan itu melibatkan aktor negara dan non-negara secara bersama-sama. Yang ketiga ada model pentahelix, yang dimana mengintegrasikan pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi itu sebagai satu jaringan kebijakan. Nah, model ini itu menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia itu bersifat kolaboratif, adaptif, dan tidak sepenuhnya hierarkis. Nah, penanganan COVID-19 di Indonesia itu menggunakan konsep networking governance karena pandemi itu merupakan masalah publik yang kompleks, lintas sektor, dan tidak dapat diselesaikan oleh negara secara tunggal. Dengan berbagai aktor dan dengan berbeda peran, itu membentuk jaringan kebijakan yang saling bergantung. Nah, meskipun menghadapi banyak hambatan, itu memberikan pelajaran penting bahwa tata kelola pemerintahan itu yang modern itu menuntut adanya kolaborasi, fleksibilitas, dan partisipasi luar dan dalam menghadapi krisis yang ada. Nah, yang kedua itu soal yang kedua, pemerintahan kota Surabaya memiliki struktur aktor seperti kader Surabaya hebat untuk menangani stunting, analisis dengan paradigma New Public Governance. Bagaimana program kader Surabaya hebat itu menerapkan gagasan paradigma tersebut, dan kira-kira apa hambatan yang muncul dalam penerapan program kader Surabaya hebat tersebut. Nah, stunting itu merupakan persoalan pembangunan manusia yang bersifat kompleks dan multidimensional karena dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gizi, pendidikan, dan sanitasi, lalu dan ekonomi, dan juga perilaku sosial. Nah, oleh karena itu penanganan stunting itu tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan birokratis. Nah, di sini pemerintah kota Surabaya itu merespon persoalan ini dengan membentuk kader Surabaya hebat atau yang disebut KSH sebagai aktor yang terlibat langsung dalam pendampingan masyarakat. Nah, jika dianalisis menggunakan paradigma New Public Governance atau NPG, program kader Surabaya hebat itu mencerminkan adanya pergeseran tata kelola dari state center governance menuju networking governance yang menekankan kolaborasi, partisipasi, dan co-production. Nah, paradigma New Public Governance itu berkembang sebagai kritik terhadap New Public Management atau NPM yang terlalu menekankan efisiensi dan mekanisme. Yang dimana menurut Osborne, NPG itu menempatkan pemerintah bukan sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai aktor yang bekerja dalam jejaring publik, privat, dan masyarakat sipil untuk menciptakan nilai publik atau yang disebut public value. Karakter utama NPG itu meliputi adanya kolaborasi multi aktor, partisipasi masyarakat, lalu co-production, pelayanan publik, hubungan horizontal yang berbasis kepercayaan, ada penanganan masalah kompleks atau wicked problem. Nah, dalam konteks ini, stunting itu jelas merupakan masalah kompleks, sehingga pendekatan NPG itu relevan untuk dianalisis. Nah, program kader Surabaya hebat itu mencerminkan penerapan paradigma New Public Governance dalam beberapa aspek utama. Yang pertama ada kolaborasi multi aktor, yang dimana kader Surabaya hebat itu tidak bekerja sendiri, melainkan menjadi bagian dari jejaring antar pemerintah kota Surabaya, dinas kesehatan, lalu puskesmas, ada posyandu, PKK, RT RW, serta masyarakat yang menjadi
Nah, pola ini tuh menunjukkan bahwa pemerintahan itu tidak lagi bertindak secara hierarkis, tapi membangun kemitraan horizontal dengan aktor non-negara. Yang kedua itu partisipasi masyarakat sebagai aktor kunci, yang dimana KSH itu berasal dari masyarakat lokal yang memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi wilayahnya sendiri. Nah, hal ini itu sejalan dengan prinsip public government yang menempatkan warga bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai co-producer dalam penyelenggaraan layanan publik, khususnya dalam edukasi gizi, pemantauan ibu hamil, dan pendampingan balita. Nah, yang ketiga, co-production itu dalam layanan publik itu sebagai penanganan stunting tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga oleh kader melalui kegiatan pemantauan pertumbuhan anak, perubahan perilaku hidup sehat, dan edukasi keluarga. Nah, dengan demikian, layanan publik itu diproduksi secara bersama antar negara dan masyarakat. Lalu yang keempat ada pendekatan berbasis jaringan atau network-based approach, yang dimana kader Surabaya Hebat itu berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Lalu informasi, kebijakan, dan intervensi program itu disalurkan melalui jaringan sosial lokal, bukan hanya melalui instruksi birokrasi yang formal. Yang kelima ada orientasi pada penciptaan nilai publik. Nah, tujuan utama program ini itu bukan sekedar efisiensi anggaran, tetapi peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang merupakan esensi dari public value dalam NPG. Nah, meskipun secara konseptual mencerminkan paradigma New Public Government, implementasi program Kadar Surabaya Hebat itu tetap menghadapi banyak hambatan. Yang pertama ada ketimpangan kapasitas kader, yang kedua ada koordinasi antar lembaga itu yang agak lemah, yang ketiga ada juga ketergantungan pada relawan. Nah, hal ini tuh berpotensi menurunkan keberlanjutan program apabila motivasi kader itu menurun atau terjadi beban lebih. Nah, pada NPG kepercayaan itu menjadi kunci, dan ketika kepercayaan itu belum terbentuk, efektivitas jaringan itu menjadi terbatas. Lalu di mana sehingga kalau terbatas itu ruang partisipasi kader dan masyarakat itu belum sepenuhnya setara sebagaimana sesuai dengan idealnya NPG. Nah, untuk soal yang ketiga itu mengapa paradigma New Public Governance itu menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain. Lalu contoh perkembangan paradigma dalam administrasi negara menunjukkan adanya pergeseran cara negara mengelola urusan publik mulai dari OPA, NPM, hingga NPG. Nah, munculnya NPG itu tidak terlepas dari meningkatnya kompleksitas persoalan publik yang modern dan tidak dapat diselesaikan secara linear dan hierarkis. Nah, oleh karena itu, secara teoritis dan empiris, NPG itu dipandang lebih relevan dan solutif dibandingkan paradigma sebelumnya. Nah, paradigma All Public Administration itu menempatkan negara sebagai aktor utama yang bekerja secara hierarkis dan rule-based. Nah, model ini itu relatif efektif dalam kondisi yang stabil, namun menjadi lambat dan kaku ketika menghadapi masalah yang dinamis dan tidak pasti. Nah, dalam konteks persoalan publik modern, pendekatan ini tuh sering gagal karena terlalu menekankan kepatuhan prosedur dibandingkan hasil nyata bagi masyarakat. Nah, sementara untuk New Public Management muncul itu sebagai kritik terhadap OPA dengan menekankan efisiensi, kinerja, dan logika. Masyarakat itu diposisikan sebagai pelanggan dan pemerintah bertindak sebagai manajer. Namun, paradigma ini tuh juga memiliki keterbatasan yang serius. Banyak masalah publik itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan efisiensi atau kompetisi. Nah, karena menyangkut nilai keadilan sosial, solidaritas, dan partisipasi publik. Nah, selain itu, pendekatan pasar itu seringkali mengabaikan kelompok rentan. Jadi keterbatasan dua paradigma ini tuh yang kemudian melahirkan kebutuhan akan pendekatan baru yang lebih inklusif dan adaptif, yaitu New Public Governance. Nah, secara teoris, New Public Governance itu berangkat dari teori governance dan teori jaringan, yang dimana menurut Osborne, NPG itu memandang pemerintahan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai aktor dan saling bergantung, baik secara publik maupun swasta. Nah, pemerintah itu tidak lagi diposisikan sebagai pengendali tunggal, melainkan sebagai koordinator atau pemegang jaringan. Nah, paradigma ini itu relevan untuk menghadapi wicked problem, yaitu masalah publik yang kompleks.
kemudian juga multidimensional dan sulit didefinisikan secara tunggal. Seperti adanya pandemi, lalu stunting, kemiskinan, dan perubahan-perubahan iklim. Nah, masalah-masalah ini tuh tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan birokrasis atau hanya semata-mata, namun melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, NPG juga menekankan konsep co-production, di mana masyarakat itu tidak lagi dipandang sebagai objek atau pelanggan, tetapi sebagai mitra aktif dalam penyelenggaraan layanan publik. Nah, kualitas layanan publik itu meningkat ketika masyarakat itu terlibat secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. NPG ini juga berorientasi pada public value, yang dimana nilai publik yang dirasakan secara kolektif oleh masyarakat, bukan sekedar output administratif atau efisiensi anggaran saja. Yang dimana dengan demikian keberhasilan adanya kebijakan itu tidak hanya diukur dari kinerja internal pemerintah, tetapi dari dampaknya juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan paradigma sebelumnya, New Public Governance itu menawarkan beberapa keunggulan utama. Yang pertama, mampu mengakomodasi kompleksitas dan ketidakpastian masalah publik. Yang kedua, NPG itu mengakui keterbatasan kapasitas negara dan pentingnya ketergantungan antar aktor. Yang ketiga, NPG itu memperkuat demokrasi melalui adanya partisipasi dan kolaborasi. Yang keempat, NPG itu lebih sensitif terhadap nilai keadilan sosial dan keberlanjutan. Nah, dengan kata lain, di mana NPG itu bukan sekedar pendekatan teknis, melainkan paradigma yang normatif yang menempatkan kepentingan publik sebagai pusat tata kelola pemerintahan. Nah, relevansi public governance itu dapat dilihat dalam berbagai praktik kebijakan publik di Indonesia. Contohnya, yang pertama adalah ada penanganan COVID-19. Nah, pandemi itu membuktikan bahwa negara itu tidak bisa bekerja secara sendiri. Pemerintah pusat dan daerah itu harus berkolaborasi dengan sektor swasta, organisasi internasional, tenaga kesehatan, relawan, akademisi, dan media. Nah, pendekatan ini tuh mencerminkan prinsip NPG yang berbasis kolaborasi dan jaringan. Yang kedua itu pada penanganan stunting. Nah, seperti pada kasus kader Surabaya Hebat, program ini tuh melibatkan kader masyarakat itu sebagai aktor utama dalam pendampingan keluarga. Masyarakat itu tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi turut memproduksi layanan publik bersama pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik co-production yang menjadi ciri khas New Public Government. Yang ketiga itu ada musrenbang. Dalam forum ini, pemerintahan, lalu masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal itu terlibat dalam perencanaan pembangunan, meskipun masih menghadapi banyak tantangan. Musrembang itu menunjukkan pergeseran dari perencanaan top down menuju tata kelola yang partisipatif. Nah, contoh-contoh ini itu menunjukkan bahwa pendekatan NPG itu lebih realistis dan adaptif dibanding paradigma sebelumnya. Meskipun menawarkan banyak keunggulan, New Public Governance itu juga tidak lepas dari banyaknya tantangan. Nah, kolaborasi multi aktor itu membutuhkan koordinasi yang kuat, kepercayaan, dan kapasitas yang seimbang. Banyak juga resiko konflik kepentingan itu ada di sini, tetapi tantangan ini lebih bersifat manajerial. Sebagaimana paradigma New Public Governance itu menjadi solusi karena mampu menjawab keterbatasan antara Old Public Administration dan New Public Management. Nah, New Public Governance itu bukan hanya pilihan paradigma, melainkan kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan yang modern. Sekian, terima kasih.